never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Gigi Dall'Igna, Direktur Umum Ducati Corse, menganalisis GP Prancis yang diikuti Marquez, Martin dan Bagnaia di ambang penentuan kursi resmi kedua. Gigi Dall'Igna memiliki banyak pekerjaan di depannya. Direktur Umum Ducati Corse dan Kepala Proyek MotoGP menghadapi keputusan sulit dalam memilih siapa yang akan menjadi mitra Pecco Bagnaia di tim resmi mulai musim depan, antara Jorge Martin, pemimpin klasifikasi umum saat ini setelah awal yang luar biasa. Pada tahun ini, Marc Marquez berada di posisi ketiga dan semakin kuat dengan Desmosedici GP23, dan Enea Bastianini berada di posisi keempat dalam tabel poin, berada di posisi Marquez. Selain itu, GP Prancis akhir pekan lalu semakin memperumit keputusan tersebut, dengan Martin memenangkan duel 3 arah melawan Marquez, setelah comeback spektakuler. Dan Bagnaia, yang disusul oleh juara dunia 8 kali itu di lap terakhir. Yang pasti, sekarang, keputusan saya, lebih sulit, aku Dall'Igna sendiri pada hari Minggu. Namun insinyur Venesia itu telah mempelajari lebih dalam tentang performa para pembalap referensi Ducati, dalam analisisnya yang biasa pasca Grand Prix. 4 pembalap Ducati di 4 posisi pertama, 6 di antara 7 posisi pertama. Balapan spektakuler untuk tim kami, di hari yang patut dicontoh, Dall'Igna memulai tentang apa yang terjadi pada hari Minggu di sirkuit Bugatti di Le Mans. Angka-angka mentah menunjukkan hal tersebut, namun yang lebih meyakinkan adalah apa yang sebenarnya terlihat di trek antara hari Sabtu dan Minggu. Menegaskan kerja keras yang dilakukan semua tim kami untuk motor dan pembalapnya. Pertama, ia menyoroti sosok pemenang dan semakin menjadi pemimpin kejuaraan dunia. Martin yang luar biasa meraih prestasi ganda dengan memenangkan perlombaan sprint dan tes panjang pada hari Minggu, dalam sebuah tantangan menarik yang diputuskan. Setidaknya setelah sebuah tantangan yang menarik. Pertarungan intens hingga tikungan terakhir. Cepat dan ulet seperti biasanya, dia tahu bagaimana memanfaatkan momen. Sementara itu, Luca Marini dan para pembalap Honda lainnya benar-benar belum bisa bangkit dari keterpurukan. Bahkan, Luca Marini masih belum meraih poin dan setiap balapan selalu berada di posisi belakang, seperti Schumacher saat touring. Alih-alih tinggalkan VR46 Racing Team menjadi lebih baik, Marini rupanya malah tak bisa tampil baik dengan motor Honda. Padahal, saat membela tim Valentino Rossi, dirinya sukses meraih 201 poin dengan finish di posisi 8. Apa yang Honda tawarkan kepada kami di awal musim tidak berjalan, kami sudah tertinggal jauh ketimbang musim lalu. Tak ada yang mengira itu, kata Marini dikutip FIFA Otomotif. Kami memulainya terlalu jauh di belakang dan sekarang kami mengambil langkah kecil. Tidak mudah untuk memperbaikinya, jelasnya. Marini belum bisa mengemas poin sama sekali dari 5 balapan yang sudah berlangsung. Pada balapan terakhir di MotoGP Prancis, Minggu 12 Mei 2024, dia harus puas finish di urutan ke-16 atau paling belakang. Ini adalah perlombaan panjang lainnya bagi kami di mana kami bekerja pada area yang sama yang juga menyusahkan kami. Terlihat Joan yang tampil apik hingga terjatuh mampu membuat langkah besar sepanjang akhir pekan, ucap Marini di situs resmi HRC MotoGP. Saya sedikit melewatkan langkah ini jadi kita perlu memahaminya. Saya menantikan Mugello untuk ujiannya. Saya yakin kami bisa menemukan sesuatu di sana dan membawanya ke Barcelona, pungkasnya. Di sisi lain, Marini bergabung ke Repsol Honda pada MotoGP 2024. Adik tiri Valentino Rossi ini pindah ke tim pabrikan setelah tampil impresif bersama tim VR46 Racing Team musim lalu. Jorge Martin meraih kemenangan bergengsi, saat ia mengungguli juara dunia 2 kali, Pecco Bagnaia, setelah pembalap Italia itu memimpin hampir semua lap dan tidak bisa merespon di 2 lap terakhir, ketika dia berusaha mati-matian.
Selanjutnya, Marc Marquez, yang start dari posisi ke-13 di grid dan bangkit dari belakang, mencapai duo depan dan akhirnya melewati Pecco di lap terakhir. Memfasilitasi kemenangan Martin dan menunjukkan bahwa, meski mengendarai Ducati dari tahun lalu, ia berada di posisi teratas. Tingkat pedang pertama merek Borgo Panigale. Dengan kemenangan ini dan sprint kemarin, Martin, yang juga meraih pole, bahkan lebih menjadi pemimpin kejuaraan dengan 129 poin, dibandingkan dengan Bagnaia 91 dan Marquez 89, yang sudah berada di urutan ketiga secara keseluruhan dan sepenuhnya bersaing untuk memperebutkan posisi terdepan. Saya sudah mencoba banyak, tapi keduanya memiliki sesuatu yang lebih, kata Pecco mengacu pada Marc dan Jorge. Setelah nol pada hari Sabtu, naik podium hari ini adalah hal yang sangat positif, kata pemimpin tim Ducati yang berharap bisa menemukan rekan setim untuk tahun depan di antara kedua rivalnya. Enea Bastianini, yang kembali menjadi yang tercepat di paruh kedua balapan, mencatatkan lap tercepat dan finish keempat meski harus mengambil penalti long lap. Tiba hanya 1,6 detik dari podium, finish di posisi 4 teratas motor merah di balapan tersebut. Balapan Le Mans yang diikuti 119.145 orang memadati tribun pada minggu ini. Maverick Vinales hanya bisa finish kelima kali ini, dengan Fabio Di Giannantonio kelima termasuk putaran penalti panjang. Franco Morbidelli memanfaatkan jatuhnya rivalnya untuk finish ketujuh, di depan Brad Binder, yang start terakhir, dengan Alex Espargaro, yang mendapat banyak masalah dan sentuhan sejak awal, turun ke posisi ke-9 dan Alex Marquez melengkapi 10 besar. Pada lap ketiga dan comeback penuh setelah mencatatkan lap tercepat dalam balapan hingga saat itu, Pedro Acosta, yang menempati posisi kelima setelah menyalip Maverick Vinales. Sementara itu, Jorge Martin tidak menurunkan standarnya. Setelah terjatuh di balapan Jerez, satu-satunya kesalahannya sejauh ini di MotoGP, pemimpin kejuaraan dunia itu sadar bahwa, setelah latihan, balapan sprint di GP Prancis ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan posisinya. Dan memang demikianlah adanya. Pemain asli Madrid itu tetap tidak terpengaruh oleh perjuangan terbuka untuk bergabung dengan tim resmi Ducati pada tahun 2025. Dan kembali menampilkan performa luar biasa untuk memenangkan balapan singkat. Tanpa perlawanan, meninggalkan Marco Bezzecchi semakin jauh di belakang, hingga ia terjatuh, dan kemudian mengendalikan Marc Marquez dari jarak jauh. Setelah comeback spektakuler yang membawanya dari posisi 13 ke 2 klasemen. Dengan kemenangan ini, Martin meninggalkan hari Sabtu dan kemenangan sprintnya yang ke-12 sebagai pemimpin secara keseluruhan. Dengan selisih 28 poin atas Enea Bastianini dan 29 atas Pecco Bagnaia, yang harus menyerah pada hari yang penuh dengan masalah baginya. Pemain asal San Sebastian de los Reyes merasa senang bisa memanfaatkan kecepatan bagus yang ditunjukkan sepanjang akhir pekan. Saya sangat senang, hari ini saya tahu bahwa saya memiliki kemungkinan untuk menang, namun itu sangat sulit.